Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rosabila Permana dengan NPM 234101016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ketahanan pangan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi. Baik, langsung saja pada materi. Ketahanan pangan adalah kondisi di mana setiap individu memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat dan aktif. Untuk mencapai ketahanan pangan yang optimal, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Lalu selanjutnya ada 8 aspek upaya mencapai ketahanan pangan. Yang pertama yaitu memperbaiki mata pencarian dengan fokus pada produktivitas pertanian. Yang kedua, peningkatan ketahanan populasi rentan. Yang ketiga, perbaikan penelitian, inovasi, dan komersialisasi pertanian dan gizi. Yang keempat, memperluas pasar dan rantai pasok. Yang kelima, perbaikan kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Yang keenam, perbaikan gizi dan kualitas pangan. Yang ketujuh, perbaikan manajemen sumber data dan adaptasi perubahan iklim. Yang kedelapan, yaitu perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Lalu, mengapa 8 aspek tersebut dapat meningkatkan ketahanan pangan? Pada aspek pertama, dengan meningkatkan produktivitas pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani dan memastikan ketersediaan pangan yang lebih besar. Adapun program yang ada di Indonesia yaitu Program Swasembada Pangan 2025 yang bertujuan meningkatkan produksi pangan domestik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Swasembada pangan ini merupakan kemampuan suatu negara untuk memproduksi semua kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok seperti beras, jagung, kedelai, dan daging dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri. Untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tani. Lalu, aspek kedua yaitu dengan peningkatan ketahanan populasi rentan dapat melindungi dan mendukung kelompok rentan, memastikan mereka memiliki akses yang memadai terhadap pangan, terutama dalam situasi krisis. Adapun teori social safety nets menekankan pentingnya jaring pengaman sosial untuk melindungi kelompok rentan dari ketidakamanan pangan. Adapun program yang ada di Indonesia yaitu program Makan Gizi Gratis atau MBG juga diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil untuk memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup. Selain itu, ada BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai, dan juga ada PKH, Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada orang situasi krisis dan juga kepada lansia. Pada aspek yang ketiga, yaitu dengan penelitian dan inovasi dalam bidang pertanian dan gizi, dapat menghasilkan teknologi dan praktik baru yang meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas pangan. Adapun program yang ada di Indonesia yaitu program Balitbangtan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Program ini fokus pada penelitian dan pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pangan. Balitbangtan juga berperan dalam mengembangkan varietas tanaman unggul dan teknologi pertanian modern. Pada aspek keempat, dengan memperluas pasar dan rantai pasok ini bertujuan untuk meningkatkan distribusi pangan dari produsen ke konsumen secara efisien. Hal ini memastikan ketersediaan pangan di berbagai wilayah dan mengurangi disparitas pasokan. Adapun teori supply chain management menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi dalam rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap permintaan pasar. Adapun program yang ada di Indonesia yaitu Pasar Tani, program distribusi pangan oleh Bulog, dan ada juga Bank Indonesia bersama tim pengendalian inflasi pusat dan daerah meluncurkan program digitalisasi hulu hilir sektor pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Program ini memperkuat dan memperluas penerapan digitalisasi produksi pangan secara end-to-end untuk mendorong produktivitas dan stabilitas harga. Pada aspek kelima, dengan perbaikan kebijakan dan institusi yang kuat, dapat memastikan regulasi dan implementasi program ketahanan pangan berjalan efektif, termasuk pengaturan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Dalam teori institusional ekonomi menyoroti peran institusi dalam mengatur dan memfasilitasi aktivitas ekonomi termasuk dalam sektor pangan. Adapun program yang ada di Indonesia yaitu Badan Pangan Nasional
menyusun Rencana Pangan Nasional 2025 sampai 2029 untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Rencana ini memastikan substansi perencanaan pangan terakomodasi dan bersinergi dengan baik dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, aspek ke-6 yaitu dengan meningkatkan kualitas gizi dan keamanan pangan, memastikan masyarakat mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, yang penting untuk kesehatan dan produktivitas. Dalam teori public health nutrition, menekankan pentingnya intervensi gizi masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan populasi. Adapun program yang ada di Indonesia yaitu pemerintah Indonesia meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG yang bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil untuk mengurangi stunting dan malnutrisi. Pada aspek ke-7, dengan manajemen sumber daya yang efisien dan adaptasi terhadap perubahan iklim memastikan keberlanjutan produksi pangan meskipun menghadapi tantangan lingkungan. Dalam teori Sustainable Agriculture atau pertanian berkelanjutan adalah pendekatan pertanian yang bertujuan untuk memproduksi pangan dengan cara yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Dalam teori ini menekankan praktik pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Adapun program yang ada di Indonesia yaitu Kementerian Pertanian mengimplementasikan program optimalisasi lahan rawa, pompanisasi, dan tumpang sisi padi gogo untuk menjaga ketahanan pangan di tengah perubahan iklim. Selanjutnya yaitu aspek yang terakhir, dengan memperdayakan wanita dalam sektor pangan meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, serta memastikan distribusi manfaat yang lebih adil. Dalam teori Gender and Development atau gender dan pembangunan adalah konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan mewujudkan keadilan gender. Konsep ini menekankan pada pemberdayaan perempuan agar dapat berpartisipasi secara setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan serta menyoroti pentingnya peran gender dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Adapun program yang ada di Indonesia yaitu Kementerian Pertanian melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL memberdayakan kelompok wanita tani untuk memanfaatkan lahan perkarangan dalam penyediaan pangan keluarga. Maka dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan suatu negara. Dengan 8 faktor tersebut, mulai dari perluasan pasar dan rantai pasok hingga inovasi pertanian memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Di Indonesia, berbagai program seperti digitalisasi, sektor pangan, swasembada pangan, dan pemberdayaan petani telah mendukung pencapaian ketahanan pangan yang lebih baik. Berbagai teori ekonomi, pertanian, dan sosial juga memperkuat pentingnya strategi ini dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pangan. Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat, Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk masa depan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.